Oke, yang selanjutnya adalah appeal to authority or testimonial. Jadi appeal to authority or testimonial ini adalah statement yang menggunakan orang-orang yang memang diidolakan atau orang-orang yang memang menjadi simbol dari suatu partai, komunitas, negara gitu ya. Di sini salah satu contohnya adalah our founding fathers would never have tolerated the war over citizen right to bear arms. Jadi di sini menggunakan kata-kata our founding fathers gitu ya. Founding fathers ya, pendiri negara. Nah, jadi menggunakan testimoni dari orang-orang. Here the basis of the argument relies on the opinion of the founding father. Jadi basic of the argumentnya itu tergantung dari opini dari founding fathers ini, ya, bukan not actual support, tidak berupa informasi yang aktual, gitu ya, tentang misalkan perundang-undangannya seperti apa gitu ya, tidak dijelaskan, hanya berdasarkan statement saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bandwagon. Bandwagon itu adalah penggunaan statement-statement yang mengeneralisir gitu ya, kayak misalkan everyone ya. Jadi meratakan orang-orang bahwa semua orang itu melakukan hal ini, semua orang itu mempunyai gagasan yang seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu ya, jadi lebih meratakan terhadap asumsi ya, kalau kita nyebutnya mungkin asumsi orang-orang itu seperti yang sama gitu ya. Ya, ini salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Brie Carter has proven to be an excellent choice for mayor. Everyone's voting for her. Everyone's voting for her. Jadi mengeneralisir. Kemudian yang selanjutnya adalah plain folk. Plain folk itu adalah upaya untuk apa ya? Upaya untuk memberikan dukungan terhadap seseorang dengan membuatnya itu seperti orang biasa gitu. Jadi plain folk ini adalah which an author try to convince the reader that the person is trustworthy. Ya, the author wants you to trust this character because he or she is a regular person, just like you and me. Jadi biasanya digunakan dalam kampanye ini. Misalkan orang A ini merupakan orang yang sama seperti kita dan dia mempunyai keinginan menjadi pemimpin, maka kita harus mendukungnya karena dia itu sama seperti kita, orang biasa gitu ya. Ya seperti itulah kata-katanya. Jadi regular person gitu ya. Jadi biasanya menggunakan kata-kata yang membuat si calonnya itu seperti orang biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah personal attack or ad hominem, argument to the person. Jadi teknik of attacking the opponent with name calling rather than addressing the issue at hand. Jadi menyudutkan seseorang dari dari kepribadiannya. Jadi personal attack, menyerang terhadap pribadi seseorang. Ini misalkan kalau dia bersalah atau misalkan ya dia tidak bisa dipercaya gitu. Dia tidak bisa dipercaya karena dia mempunyai background A, B, C, D gitu. Padahal kan masalahnya bukan itu misalkan. Bukan karena backgroundnya, tapi masalahnya adalah hal yang lain. Misalkan ini di sini contohnya, how can we trust the eyewitness who claim that Mr. Smith is not guilty of the crime for which he is accused? This witness is a known drug user. This witness gitu ya, jadi witness ini is known drug user and therefore her testimony is irrelevant. Jadi sebenarnya kan bukan masalah drug usernya gitu kan, tapi eyewitness ini dia benar-benar melihat nggak kejadiannya, mungkin seperti itu ya harusnya, tapi dia dibelokkan ke drug usernya. Kemudian yang selanjutnya adalah strawman fallacy ya. Strawman fallacy ini lebih kepada membelokkan persepsi gitu. Jadi membelokkan persepsi.
Jadi strawman fallacy ini mispresenting an opponent position to make it easier to refuse. Jadi ketika misalkan di sini contohnya, Cassandra thinks that parents should carefully monitor the children's TV viewing. Kemudian dibalas, that's ridiculous, you cannot place children in a vacuum their whole lives. Ketika anak-anak itu harus dimonitor, harus diawasi ketika melihat tayangan TV, kemudian ada argumen yang mengatakan bahwa kita nggak bisa terus-terusan memonitor mereka, atau ketika kita nggak bisa menahan mereka dari pengaruh dunia luar gitu kan. Itu kan seperti membelokkan persepsi bahwa bukan masalah dunia luarnya, tapi pengawasannya gitu. Tapi seolah-olah pengawasannya itu dihilangkan, tetapi lebih kepada pembenaran terhadap persepsi bahwa kita nggak bisa terus-terusan nih ngawasin anak, atau kita nggak bisa keep anak dari dunia luar gitu. Seolah-olah TV itu menjadi dunia luar, media dunia luar, padahal kan tidak seperti itu. Itu termasuk strawman fallacy. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah appeal to emotion. Jadi penggunaan kata-kata yang lebih ke emotional feeling, hampir sama seperti yang sebelumnya dibahas. Emotional feelingsnya ada, tetapi ini lebih kepada penggunaannya yang lebih banyak gitu. Penggunaannya yang lebih banyak, kemudian lebih banyak ke emosinya daripada ke logical fallacy-nya. Lebih banyak ke emosinya daripada ke alasan logisnya. The author use loaded and emotional charged language and manipulates the reader. This often takes the form of to appeal to fear. Jadi lebih kepada menakut-nakuti jadi akhirnya. Dia menghilangkan argumen tapi lebih kepada menakut-nakuti. Seperti di sini contohnya, if we do not do something now about the war on terror, we will be at the mercy of those who want nothing more than to see us perish. Thousands will suffer at the hands of the terrorists. Many will be women and children unless you take action at once. Memang betul kita harus take an action terhadap war on terror gitu ya. Tetapi intinya bukan melihat akibat yang, meskipun melihat akibatnya memang bagus, tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana cara menghindari atau mencegah, bukan menghindari tapi mencegah mencegah teror ini seperti apa. Jadi bukan berpikiran akibatnya saja, tetapi bagaimana cara mencegahnya. Itu jauh lebih bagus informasi yang diberikan gitu ya, daripada hanya mengasihani apa yang ditimbulkan, lebih kepada keperasaan terhadap apa yang ditimbulkan dari teror itu sendiri. Jadi itu ya tentang propaganda. Jadi intinya adalah ketika kita melihat sebuah teks, kita harus lihat argumennya. Apakah argumennya itu terlalu banyak, misalkan apakah argumennya itu terlalu banyak menggunakan perasaan. Nah, kalau menggunakan perasaan berarti masuknya ke appeal to emotion, atau yang tadi yang pertama glittering generalities gitu ya. Terus kalau misalkan di dalam teksnya tersebut itu lebih kepada testimoni dari seseorang gitu ya, tidak didasarkan kepada argumen yang jelas tapi hanya berdasarkan orang tersebut atau testimoni, berarti itu lebih kepada testimonial gitu ya. Atau misalkan di dalam teksnya itu mengeneralisir semua orang, mengeneralisir banyak orang, maka itu kepada bandwagon masuknya. Kalau misalkan di dalam teksnya itu tapi kalau untuk plain folk itu mungkin di dalam teks itu nggak terlalu banyak, kecuali untuk kampanye biasanya ya plain folk itu. Ya kalau misalkan plain folk itu ya mengatakan bahwa orang itu adalah orang biasa. Kalau misalkan kampanye ini biasanya ya supaya orang itu dipilih gitu kan. Nah kalau personal attack itu kalau tidak melihat permasalahannya tapi melihat kepribadiannya
Yang diorek itu adalah kelemahan dari kepribadiannya. Itu personal attack. Nah, kalau misalkan strawman fallacy itu pembelokan posisi ya, pembelokan pemikiran. Jadi kayak misalkan seperti tadi contohnya, misalkan harus memonitor anak, harus mengawasi anak. Oh, nggak bisa, kita nggak bisa terus-terusan monitor anak. Jadi kayak memang kita tidak bisa terus memonitor anak, tetapi kan kita harus memonitor anak gitu ya, bukan masalah tidak bisa terus menerusnya gitu, tapi intinya adalah memonitor anaknya gitu ya. Jadi pembelokan persepsi gitu ya, itu a strawman uh, fallacy gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir ya hampir sama seperti yang tadi, generality, menggunakan perasaan. Jadi ketika memberikan argumennya atau memberikan supporting ideas-nya itu lebih kepada perasaan, bukan kepada misalkan informasi yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar mengeksplor perasaan. Okay, I think that's all my explanation. Hopefully you can understand with my explanation and all of these topics about propaganda. And mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi gitu ya, di dalam kondisi yang normal, bisa ketemu lagi di kelas, kemudian membahas pembelajarannya di kelas. Mungkin di kelas lebih nyaman ya daripada dengan media online seperti ini. Kita nggak bisa melihat wajah satu sama lain, meskipun bisa aja pakai Zoom ya, tetapi saya juga melihat kalau pakai Zoom kan kuota gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah akses internetnya gitu ya. Kadang mungkin ada di tempat Anda yang bagus akses internetnya, ada juga yang jelek misalkan akses internetnya. Otomatis kan tidak semuanya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tetapi kalau di dalam Google Classroom ini Anda bisa buka kapan saja, kemudian Anda bisa dengerin penjelasan saya juga kapan saja. Itu tergantung Anda punya kuota atau misalkan tergantung akses internetnya juga. Okay, thank you guys for your attention, and see you later ya, see you soon ya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.